Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab segitiga, yaitu untuk materi yang pertama adalah pengertian dan jenis-jenis segitiga. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pembelajaran kita kali ini masih di bab segitiga dan segi empat. Nah, kali ini akan kita bahas materi di subbab segitiga. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian segitiga. Nah, jika kita buat 3 buah titik dengan posisi tidak segaris, katakanlah titik tersebut adalah titik A, titik B, dan titik C. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan 3 garis, maka akan terbentuk segitiga. Nah, dari gambar ini maka segitiga adalah poligon bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, untuk 3 buah sisi tersebut adalah sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Sedangkan 3 buah titik sudut tersebut adalah titik A, titik B, dan titik C. Nah, biasanya segitiga itu dilambangkan dengan simbol seperti ini. Nah, untuk segitiga di samping ini bisa kita namakan dengan segitiga ABC. Perhatikan kembali segitiga ABC ini. Pada segitiga ABC ini terdapat 3 buah sudut, yaitu sudut BAC, sudut ABC, dan sudut ACB. Jika ketiga sudut dalam segitiga ini kita potong menurut garis putus-putus berikut, kemudian ketiga sudutnya ini kita susun secara bersisian satu sama lain, seperti gambar ini, maka akan terlihat bahwa besar sudut BAC, kemudian besar sudut ABC, dan besar sudut ACB ini akan membentuk sudut lurus. Sehingga besar sudut BAC ditambah dengan besar sudut ABC ditambah dengan besar sudut ACB itu sama dengan 180 derajat. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat sifat-sifat segitiga yang paling umum adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama, banyak sisi-sisinya ada 3 buah, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Kemudian yang kedua, banyak titik sudutnya juga ada 3, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Terakhir yang ketiga, jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat, yaitu besar sudut BAC ditambah besar sudut ABC ditambah besar sudut ACB sama dengan 180 derajat. Berikutnya materi yang kedua yaitu jenis-jenis segitiga dan sifat-sifatnya. Nah, untuk jenis-jenis segitiga yang akan kita pelajari kali ini adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dan berdasarkan besar sudutnya. Nah, untuk yang pertama, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya dan sifat-sifatnya. Nah, berdasarkan panjang sisi-sisinya, segitiga itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. Nah, jika segitiga ABC adalah segitiga sama sisi, maka sifat-sifat yang berlaku pada segitiga sama sisi adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama,
Panjang ketiga sisinya itu sama, yaitu panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AC. Biasanya diberi tanda sama untuk semua sisinya, seperti tanda berikut. Berikutnya sifat yang kedua. Besar ketiga sudutnya itu sama, yaitu besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut ABC sama dengan besar sudut ACB. Nah, karena jumlah dari ketiga sudut dalam segitiga ini adalah 180 derajat, maka besar ketiga sudut pada segitiga sama sisi itu sama, yaitu 180 derajat dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 60 derajat. Maka besar sudut BAC sama dengan besar sudut ABC sama dengan besar sudut ACB sama dengan 60 derajat. Berikutnya jenis segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama panjang. Perhatikan segitiga KLM berikut. Nah, jika segitiga KLM adalah segitiga sama kaki, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama, karena segitiga sama kaki itu memiliki dua sisi yang sama panjang, maka panjang kaki-kakinya itu sama, yaitu panjang sisi KL itu sama dengan panjang sisi KM. Biasanya diberi simbol yang sama, seperti gambar ini. Berikutnya, sifat yang kedua yaitu besar sudut di kaki segitiga tersebut sama, yaitu besar sudut KLM itu sama dengan besar sudut KML. Terakhir, jenis segitiga yang ketiga adalah segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Perhatikan segitiga PQR berikut. Jika segitiga PQR adalah segitiga sembarang, maka berlaku sifat-sifat segitiga sembarang adalah sebagai berikut. Untuk sifat yang pertama, panjang sisi-sisinya itu tidak sama, sehingga panjang sisi PQ itu tidak sama dengan panjang sisi QR, tidak sama dengan panjang sisi PR. Biasanya diberi simbol yang berbeda untuk setiap sisinya, seperti ini. Nah, kemudian sifat yang kedua, besar ketiga sudutnya itu juga berbeda, yaitu besar sudut QPR tidak sama dengan besar sudut PQR, tidak sama dengan besar sudut PRQ. Nah, inilah tadi 3 jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya yang kedua itu jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya dan sifat-sifatnya. Nah, berdasarkan besar sudutnya, segitiga itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segitiga lancip. Nah, segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya berukuran lancip. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. Nah, jika segitiga ABC adalah segitiga lancip, maka berlaku sifat-sifat dari segitiga lancip adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama, besar ketiga sudutnya itu berukuran lancip, yaitu besar sudut BAC, kemudian besar sudut ABC, dan besar sudut ACB kurang dari 90 derajat. Berikutnya sifat yang kedua, jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat, yaitu besar sudut
BAC ditambah dengan besar sudut ABC ditambah dengan besar sudut ACB sama dengan 180 derajat. Berikutnya jenis segitiga yang kedua adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Perhatikan segitiga KLM berikut. Jika segitiga KLM adalah segitiga siku-siku, maka berlaku sifat-sifat segitiga siku-siku adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama, salah satu sudutnya itu berukuran 90 derajat, yaitu besar sudut KLM sama dengan 90 derajat. Dan besar dua sudut lainnya itu kurang dari 90 derajat, yaitu besar sudut LKM dan besar sudut KML itu akan kurang dari 90 derajat. Nah, kemudian sifat yang kedua, jumlah kedua sudut lainnya adalah 90 derajat, yaitu besar sudut LKM ditambah dengan besar sudut KML itu sama dengan 90 derajat. Nah, terakhir jenis segitiga yang ketiga adalah segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya berukuran tumpul. Perhatikan segitiga PQR berikut. Nah, jika segitiga PQR ini adalah segitiga tumpul, maka berlaku sifat-sifat segitiga tumpul adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama, salah satu sudutnya itu berukuran tumpul, yaitu besar sudut PQR ini berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, sedangkan besar dua sudut lainnya, yaitu sudut QPR dan sudut PRQ akan kurang dari 90 derajat. Kemudian sifat yang kedua, jumlah dari kedua sudut lainnya adalah kurang dari 90 derajat, yaitu besar sudut QPR ditambah dengan besar sudut PRQ itu kurang dari 90 derajat. Nah, inilah tadi 3 jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab segitiga untuk materi yang pertama, yaitu pengertian segitiga dan jenis-jenis segitiga. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.